Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan menjelaskan tentang autisme, disusun oleh Abdurrahman, Fida Nurjanah Naha, dan Kusni Fakriyah. Autisme. Autis adalah gangguan perkembangan berat yang antara lain mempengaruhi cara seseorang untuk berkomunikasi dan berhubungan dengan orang lain. Penyandang autis tidak dapat berhubungan dengan orang lain secara berarti karena antara lain ketidakmampuan berkomunikasi verbal maupun nonverbal. Etiologi atau penyebab autisme. Sampai sekarang belum terdeteksi faktor yang menjadi penyebab utama timbulnya autisme. Namun ada beberapa faktor yang menjadi penyebab timbulnya autis menurut beberapa penelitian, yaitu faktor psikologis, tidak kepahaman akan eksistensi diri yang berbeda dengan orang lain, tidak memiliki kepercayaan diri terhadap potensinya, pandangan dunia luar yang terlalu sempit, menarik diri dari situasi sosial, ketidakmampuan berbahasa, rendahnya konsep diri dan perilaku yang tidak lazim. Faktor keluarga. Hubungan yang dingin dengan keluarga dan tidak akrab dengan orang tua. Orang tua atau pengasuh yang emosional, kaku, obsesif, tidak hangat, bahkan dingin dapat menyebabkan anak asuhnya menjadi autistik. Faktor genetik. Memegang peranan kuat sebagai penyebab autisme karena manusia banyak mengalami mutasi genetik akibat dari cara hidup yaitu yang semakin modern, seperti penggunaan zat kimia dalam kehidupan sehari-hari dan faktor udara yang semakin terpolusi. Prenatal. Biasanya muncul pada masa kehamilan 0-4 bulan. Diakibatkan oleh infeksi, zat adiktif, hiperemesis, muntah-muntah berat, pendarahan berat, dan alergi berat. Diabetes. Anak penyandang autis dari ibu penderita diabetes lebih mungkin mengalami kecacatan, rendahnya bahasa, dan komunikasi daripada anak autis yang lahir dari ibu yang sehat. Pendarahan selama masa kehamilan. Hal ini menyebabkan gangguan perkembangan otak. Pendarahan pada masa awal kehamilan berkaitan dengan kelahiran prematur dan memiliki berat bayi yang rendah. Usia orang tua saat hamil. Perempuan usia 40 tahun memiliki risiko 50% memiliki anak autis. Terlalu tua untuk hamil bisa berakibat pada persalinan, yaitu persalinan memakan waktu cukup lama, disertai pendarahan dan risiko cacat bawaan. Faktor sosial kultural, yaitu faktor yang berlangsung dalam lingkungan kehidupan sosial. Faktor ini mempunyai daya dorong terhadap perkembangan kepribadian anak. Faktor sosiokultural ini juga meliputi objek dalam masyarakat atau tuntunan dari masyarakat yang dapat berakibat tekanan pada individu sehingga melahirkan berbagai gangguan seperti suasana perang dan suasana kehidupan yang diliputi kekerasan, menjadi korban persangka dan diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, politik, dan sebagainya. Perubahan sosial dan iptek yang sangat cepat. Next, karakteristik autis. Yang pertama, gangguan dalam komunikasi. Terlambat bicara, tidak ada usaha untuk berkomunikasi dengan gerak dan mimik, meracau dengan bahasa yang tidak dapat dimengerti orang lain, sering mengulang apa yang dikatakan orang lain, meniru kalimat-kalimat iklan atau nyanyian tanpa mengerti, bicara tidak dipakai untuk komunikasi. Bila kata-kata telah diucapkan, ia tidak mengerti artinya, tidak memahami pembicaraan orang lain, menarik tangan orang lain bila menginginkan sesuatu. Next, gangguan dalam interaksi sosial. Menghindari atau menolak kontak mata, tidak mau menengok bila dipanggil, lebih asik main sendiri, bila diajak main malah menjauh, tidak dapat merasakan empati. Next, gangguan dalam emosi. Rasa takut terhadap objek yang sebenarnya tidak menakutkan, tertawa, menangis, marah-marah sendiri tanpa sebab, tidak dapat mengendalikan emosi, ngamuk bila tidak mendapatkan keinginannya. Next, gangguan dalam tingkah laku. Asik main sendiri, tidak acuh terhadap lingkungan, tidak mau diatur semaunya, menyakiti diri, melamun, bengong dengan tatapan mata kosong, kelekatan pada benda tertentu, tingkah laku tidak terarah, mondar-mandir tanpa tujuan, lari-lari, manjat-manjat, berputar-putar, melompat-lompat, mengepak-ngepakkan tangan, berteriak-teriak, dan berjinjit-jinjit. Gangguan dalam sensoris atau penginderaan. Menjilat-jilat benda, mencium benda-benda atau makanan, menutup telinga bila mendengar suara keras dengan nada tertentu, tidak suka memakai baju dengan bahan yang kasar. Klasifikasi autis. Autis persepsi. Dianggap autis yang asli karena kelainan sudah timbul sebelum lahir. Ketidakmampuan anak berbahasa termasuk pada penyimpangan reaksi terhadap rangsangan dari luar. Begitu juga ketidakmampuan anak bekerja sama dengan orang lain sehingga anak merasa bodoh. Autis yang timbul kemudian terjadi setelah anak menginjak usia sekolah.
Dikarenakan kelainan jaringan otak yang terjadi setelah anak lahir, hal ini akan mempersulit dalam hal pemberian pelatihan dan pelayanan pendidikan untuk mengubah perilakunya yang sudah melekat. Autis reaksi terjadi karena beberapa permasalahan yang menimbulkan kecemasan seperti orang tua meninggal, sakit berat, pindah rumah atau sekolah, dan sebagainya. Autis ini akan memunculkan gerakan-gerakan tertentu berulang-ulang disertai kejang-kejang. Gejala ini muncul pada usia lebih besar 6-7 tahun sebelum anak memasuki tahapan berpikir logis. Kesimpulannya, autis adalah kondisi seseorang yang secara tidak wajar terpusat pada dirinya sendiri. Kondisi seseorang yang senantiasa berada di dalam dunianya sendiri. Sampai sekarang belum terdeteksi faktor yang menjadi penyebab tunggal timbulnya gangguan autis. Ciri yang sangat menonjol adalah tidak ada kontak mata dan reaksi yang sangat minim terhadap ibunya atau pengasuhnya. Ciri ini semakin jelas dengan bertambahnya umur. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.